Perkembangan sastra Muslim di Nusantara. Sastra Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari perkembangan sastra Melayu. Sedangkan perkembangan sastra Melayu Islam hadir sejak awal kemunculannya hingga akhir zaman klasiknya. Perkembangan sastra Muslim di Nusantara dibagi menjadi 4 periodisasi. Zaman awal pada abad ke-14 sampai 15 Masehi, zaman peralihan dari akhir abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 Masehi, zaman klasik dari akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-18 Masehi, dan zaman akhir dari pertengahan abad ke-18 hingga masa sekarang. Yang pertama ada zaman awal, ditandai dengan munculnya terjemahan karya-karya Arab dan Persia ke dalam bahasa Melayu. Periode ini bersamaan dengan munculnya dua kerajaan Islam yang pertama, yaitu Samudra Pasai dari 1270 hingga 1516 Masehi dan Kerajaan Malaka dari 1400 hingga 1511 Masehi. Sastra Islam yang pertama ditemukan pada masa ini adalah Hikayat-Hikayat Raja Pasai yang naskah aslinya ditulis menggunakan huruf Jawi sesuai dengan perkembangan bahasa Melayu kuno pada masa kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Lalu, naskah ini dirubah ke dalam bahasa Melayu klasik di zaman kerajaan Samudra Pasai. Lalu yang kedua ada zaman peralihan yang berlangsung bersamaan dengan masa akhir kejayaan Kerajaan Malaka dan munculnya Kesultanan Aceh Darussalam dari tahun 1516 hingga 1700 Masehi. Pada zaman ini ditandai dengan usaha melayunisasi hikayat-hikayat Arab dan Persia, pengislaman kisah-kisah warisan zaman Hindu, dan penulisan epos roka serta historiografi. Karya yang terpopuler saat itu ada Hikayat Burung Pingai yang merupakan versi Melayu dari Mantik Al-Tair atau Musyawarah Burung karangan Persia Farid ad-Din al-Attar yang wafat pada tahun 1220 Masehi. Lalu ada zaman klasik, di mana periode ini ditandai dengan karya dengan cara sofistik dan syair-syair tasawuf. Tidak hanya itu saja, pada periode ini terdapat karya roman yang orisinal dan karya sejarah. Tapi di sini tidak tertulis mengenai karya yang terpopuler pada masanya, meskipun zaman ini banyak karya yang bermunculan. Dan terakhir ada zaman akhir. Sastra Islam yang ada pada periode ini banyak karya tulis Islam yang terletak di Riau, Banjarmasin, Palembang, Patani, Kelantan, dan Johor. Pada awal kemerdekaan Indonesia, sastra Islam menjadi semakin populer di kalangan umat Islam Indonesia. Dan banyak sekali sastrawan seperti Buya Hamka, Abdullah Gin Nastiar, dan lain-lain. Karya-karya mereka seperti Tafsir Al-Azhar dan Tasawuf Modern yang menjadi sangat populer di kalangan umat Islam di Indonesia. Perkembangan sastra Islam terus berlanjut hingga saat ini. Banyak sastrawan Muslim Indonesia yang menulis karya sastra yang bertemakan Islam seperti Asma Nadia, Helvitiana Rosa, dan Habibur Rahman El-Shirazi yang menulis novel, puisi, cerpen yang mengedepankan nilai-nilai keislaman. Sebutan-sebutan sastra Islam Nusantara ada profetik yang dibuat berdasarkan tujuan untuk mengungkapkan prinsip kenabian. Yang kedua ada sofistik untuk membersihkan hati supaya lebih dekat dengan Allah. Yang ketiga ada transendental, membahas tentang Tuhan yang transenden. Yang keempat ada suluk, yang menggambarkan sebuah perjalanan spiritual seorang sufi hingga jiwanya menjadi lebih dekat dengan Allah. Lalu ada pun ciri-ciri sastra yang bercorak Islam. Yang pertama ada mendorong pembacanya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua bertujuan menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berpegang teguh pada kebenaran dan menjauhkan yang diharamkan. Dan yang terakhir, mendorong lahirnya masyarakat yang adil dan makmur. Contoh karya sastra yang bercorak Islam. Yang pertama ada hikayat. Hikayat adalah beragam cerita. Contohnya adalah cerita Amir Hamzah yang berasal dari Persia masuk ke Indonesia yang bersamaan dengan penyebaran agama Islam di Sumatera. Yang kedua ada babat yang merupakan puisi berbahasa Jawa yang menyajikan sejarah. Contohnya adalah babat Tanah Jawi. Yang ketiga ada syair yang merupakan sajak yang setiap baitnya berjumlah 4 baris atau hampir sama dengan pantun. Lalu yang terakhir ada suluk.
Suluk merupakan kitab-kitab yang menceritakan soal tasawuf. Contoh dari suluk adalah Suluk Wijil. So that's all from me. Thank you for listening and see you later.